Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan perlindungan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Grace Natalia Marfau, SEMSI, salah satu dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Izinkan saya untuk memberikan gambaran mengenai pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada PDD UKT-PT bidang pengajaran, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang sedang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan dasar pemahaman kepada mahasiswa dalam mempelajari ilmu ekonomi. Karena pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi akan diuraikan pemahaman mengenai ilmu ekonomi, dasar-dasar daripada ilmu ekonomi, dan munculnya permasalahan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengantar ilmu ekonomi merupakan mata kuliah wajib yang dibelajarkan kepada mahasiswa pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diampu secara tim teaching, sehingga penyusunan RPS selalu melalui diskusi dengan pengampu lain di dalam mata kuliah ini. Beberapa capaian mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi adalah: yang pertama, mampu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi penyebab munculnya permasalahan-permasalahan ekonomi. Ketiga, mampu memahami mazhab-mazhab perekonomian. Yang keempat, mampu mengkategorikan permasalahan baik di dalam ekonomi mikro maupun permasalahan di dalam ekonomi makro. Yang kelima, mampu memahami teori-teori ekonomi mikro dan teori-teori ekonomi makro beserta mekanisme bekerjanya. Yang keenam, mampu menganalisis yang mempengaruhi pengaruh agregat supply dan demand. Yang ketujuh, mampu menganalisis pengaruh agregat makro dan sistem perekonomian. Dan yang kedelapan, mampu mendesain kebijakan pemerintah terkait kebijakan fiskal, moneter, dan penawaran untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Materi yang ada di dalam pembelajaran pengantar ilmu ekonomi yang diberikan kepada mahasiswa meliputi: 1. Konsep dasar ekonomi, permasalahan, dan prinsip ekonomi. 2. Mazhab-mazhab ekonomi. 3. Permintaan dan penawaran. 4. Perilaku konsumen dan produsen. 5. Pasar. 6. Pendapatan nasional. 7. Pengeluaran pemerintah. 8. Kebijakan pemerintah.
Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini menggunakan model pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran tatap muka secara langsung dengan mahasiswa di dalam kelas, dan model pembelajaran asinkronus yaitu menggunakan ELENA, sehingga pembelajaran dilakukan dengan metode case method learning. Semua materi pembelajaran selain dijelaskan di dalam kelas, juga akan diupload ke dalam ELENA. Mata kuliah ini dibentuk sebanyak 16 kali pertemuan dan mahasiswa dapat mendapatkan nilai apabila mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran minimal 70%. Metode pembelajaran yang digunakan seperti yang pertama, ceramah. Ceramah diperlukan untuk memantik suasana kelas dan memberikan arah pembahasan materi yang diberikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran. Yang kedua, tanya jawab. Tanya jawab dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang tengah dibahas. Ketiga, pemberian studi kasus dan diskusi. Kasus dan diskusi diberikan sebagai upaya untuk mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dalam pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi, dan berkolaborasi. Yang keempat, kuis. Kuis digunakan untuk mengetahui keseluruhan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut untuk mendorong motivasi pada mahasiswa agar semangat belajar melalui kompetisi yang sehat. Yang kelima, tugas mandiri. Tugas mandiri diberikan kepada mahasiswa supaya giat belajar, memberikan nilai atas kemampuan mahasiswa menyerap materi, dan sebagai evaluasi atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Interaksi dengan dosen, dengan mahasiswa, pada perkuliahan pengantar ilmu ekonomi dilakukan secara langsung di dalam kelas, sesuai dengan minggu pertemuannya. Wujud interaksi tersebut beragam, seperti melemparkan pertanyaan kepada mahasiswa untuk memantik keaktifan. Kemudian, mahasiswa juga didorong untuk berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi tersebut, serta memantik mahasiswa untuk memberikan tanggapan atas hasil diskusi tersebut. Selain itu, terdapat konfirmasi refleksi dan penguatan dari dosen selama pembelajaran. Penilaian atas pembelajaran mengacu pada peraturan universitas, meliputi penilaian aktivitas partisipatif, penilaian atas kasus, penilaian atas kuis, penilaian atas tugas, penilaian atas ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada penilaian aktivitas partisipatif memiliki bobot 25%, penilaian kasus 25%, penilaian kuis 5%, penilaian tugas 10%, penilaian ujian tengah semester 15%, dan penilaian ujian akhir semester 20%. Demikian serangkaian penjelasan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selanjutnya mari kita simak serangkaian pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah tersebut. Terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya?
Ya, luar biasa ya. Ada di sini yang kurang sehat atau bahkan sakit? Tidak, semua sehat ya teman-teman ya. Baik, senang berjumpa kembali bersama dengan saya Ibu Grace pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Hari ini sebelum kita melanjutkan materi kita yang membahas tema pasar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya semua dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai saya mau mengambil presensinya terlebih dahulu ya. Novi, hadir. Halif, Francisca, hadir. Baik, semuanya hadir ya. Tadi hanya satu orang yang tidak hadir. Saya harap teman yang tidak hadir bisa dapat segera hadir. Apapun kondisinya, saya doakan semoga dia dalam sehat, lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14 ya pada minggu ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, karena minggu kemarin kita sudah membahas apa itu ilmu ekonomi atau dasar ilmu ekonomi di dalam ekonomi pembangunan. Nah, itu penting untuk kita ketahui sebelum kita tahu apa bagian daripada pengantar ilmu ekonomi terkhusus dalam hal tema pasar. Karena adanya kelangkaan. Baik, kita di sini adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi. Ya, walaupun fakultas kita kan sudah Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya teman-teman ya. Ketika kamu ingin masuk ke dalam Fakultas Ekonomi, apa yang ada di benakmu? Yang pertama, mungkin kamu ingin mempelajari ilmu ekonomi itu sendiri ya. Di dalam ilmu ekonomi kan ada cabang ilmu. Ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Kalau ilmu ekonomi mikro, kita membahas apa? Baik, permintaan dan penawaran, elastisitas, pasar. Seperti yang akan kita pelajari hari ini ya pada pertemuan ke-14. Kalau ilmu ekonomi makro, apa saja? Membahas permintaan penawaran juga enggak? Ya, membahas produksi, ya, konsumsi, elastisitas, ya, termasuk permintaan penawaran. Nah, di dalam yang menjadi atau apa yang membedakan ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro itu adalah ketika kita membahas permasalahan ekonomi di dalam ilmu ekonomi mikro, pada pengantar ilmu ekonomi ini, kita membahas permasalahan dalam lingkup kecil. Kalau makro, kita membahas dalam permasalahan lingkup yang besar. Contoh lingkup kecil itu seperti apa? Misalkan, masalah di pasar lingkup kecil enggak? Ya. Kalau lingkup besar, ekonomi makro apa? Investasi, pengeluaran pemerintah. Ya, kita melakukan apa? Kita melakukan jual, kita melakukan beli, atau kita sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Kita sebagai konsumen, kita sebagai produsen. Gitu ya teman-teman ya. Nah, hari ini tema kita pasar, kita akan membahas apa itu pasar dan jenis-jenis pasar, ya. Fungsi pasar itu sendiri apa? Lalu ciri-cirinya apa? Ya. Jadi nanti yang kita ketahui di sini bukan hanya pasar itu tempat bertemunya produsen dan konsumen. Tidak sesederhana itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lihat dulu pengertian pasar itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya katakan barusan ya, bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya atau tempat
terjadinya transaksi jual beli, ya, konsumen dan produsen. Ya, di sini Anda bisa melihat, ya, artinya apa? Ketika adanya transaksi berarti adanya aktivitas ekonomi yang terjadi. Nah, siapa di sini yang belum pernah ke pasar? Aku nggak mau, Bu, aku jijik kalau ke pasar gitu ya, bau. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh seperti itu. Karena apa? Rata-rata produk yang dijual, produk dalam negeri yang dijual di dalam pasar itu apa? Produk UMKM. Ya, UMKM itu ketika UMKM mengalami situasi yang baik, maka perekonomian akan membaik. Karena UMKM itu fungsinya apa? Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah sampai ke dalam skala nasional. Itu ada di dalam pasar, ya. Nah, selanjutnya kita di sini bisa melihat fungsi pasar itu sendiri ya teman-teman ya. Ya, fungsi pasar di lingkup ekonomi kita bisa mengetahui bahwa pengertiannya terdapat transaksi jual beli atau sering dikatakan bertemunya produsen dan konsumen. Nah, kalau di sosial budaya pemahaman dari fungsi pasar itu sendiri adalah sebagai kontak sosial secara langsung. Seperti yang saya jelaskan ya barusan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita pasti membutuhkan yang namanya seseorang. Ada di sini yang bisa hidup sendiri? Tidak ada. Selama kita masih hidup memerlukan beras ya, warteg, terus apa lagi? Pom bensin, dan lain sebagainya, kita itu masuk ke dalam makhluk sosial. Nah, kalau arsitektur, jadi di sini dilihat dari fungsi pasar dalam hal ini ya, arsitektur atau ciri khasnya ya pasar itu sendiri ya. Nah, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Kalau pasar tradisional itu apa? Yang ada di setiap daerah ya. Kalau pasar modern, yes, mall. Contohnya apa? Hypermart ya. Terus apalagi? Superindo, Carrefour, dan lain sebagainya. Port, ya. Berdasarkan wujud, pasar abstrak dan konkret. Nah, ini nih tadi nih yang disenangin mbak-mbak yang ada di sini tadi ya, pasar abstrak ya. Pasar abstrak itu pasar yang tidak melakukan kontak fisik langsung antara penjual dan pembeli. Artinya, pasar abstrak itu melalui apa? Online ya, e-commerce. Kalau pasar konkret, pasar yang nyata ya, yang adanya kontak fisik antara penjual dan pembeli ya. Lalu berdasarkan waktu, nah ini nih sering nih kita ya, pernah dengar pasar kaget nggak? Atau pasar apa itu yang hanya ada, yes, itu pasar apa ya kok di daerah kamu ya? Pasar apa? Pasar malam? Oh iya, biasanya apa Mbak? CFD. Setiap minggu, pasar mingguan masuknya ya. Kalau pasar harian kan yang kita sering belanja cabai, bawang, dan lain sebagainya itu ada setiap hari ya. Nah, kalau pasar bulanan dia hanya ada setiap bulan. Dan ini pasar tahunan, dia hanya ada setiap tahun dan temporer itu tidak pasti. Ya, lalu berdasarkan bentuk, nah ini nanti akan kita kaji teman-teman. Anda sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, Anda harus mengetahui berdasarkan bentuk di dalam ilmu ekonominya. Itu ada pasar persaingan sempurna, ya, pasar tidak sempurna, monopoli, lalu ada monopolistik dan oligopoli. Ya, kita lihat di sini. Ya, berdasarkan wilayah pemasaran itu ada pasar lokal dan pasar daerah. Seperti yang saya jelaskan ya, bahwa pasar lokal itu
melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu kota, gitu ya. Sering kita lihat sebagai pasar tradisional. Nah, kalau pasar daerah itu melayani permintaan dan penawaran hanya dalam satu daerah. Nah, contohnya satu daerah itu tahu ya maksudnya ya. Misalnya Kota Semarang, Kecamatan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Kalisegoro. Nah, itu daerah. Ya, berarti pasar yang ada di Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati itu masuk pasar daerah. Ya. Lalu pasar nasional, ya ini tadi sudah ya, pasar nasional melayani permintaan serta penjualan ya dari dalam negeri. Ya, sudah saya jelaskan. Nah, pasar berdasarkan bentuk. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, pasar berdasarkan bentuk itu memiliki ciri-ciri, teman-teman. Ya, ciri-cirinya misalkan terdapat banyak pembeli, terdapat banyak penjual. Ya, lalu adanya kebebasan untuk masuk dan keluar, artinya kamu nggak perlu beli tiket masuk, kayak mau ke Saloka ya, nggak perlu. Ya, lalu adanya kebebasan untuk memilih mana yang mau kamu pilih pedagangnya. Misalkan di pedagang A, kok harganya mahal ya, kamu berjalan ke pedagang B. Nah, itu adalah ciri-ciri pasar di mana kita bisa menentukan keinginan kita sendiri untuk membeli barang yang ingin kita beli. Seperti itu ya, ini ya, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, selain itu di dalam pasar persaingan tidak sempurna, ya, kita bisa melihat, kita bisa mencermati bahwa di dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli ini dia itu memiliki hak ya, di mana para penjual dapat menentukan harga-harga yang akan dia jual. Ya, di mana pasar hanya memiliki sedikit penjual. Artinya pembeli tidak bisa memilih. Itu pasar persaingan tidak sempurna. Kalau pasar monopolistik, itu pasar yang banyak penjualnya dan banyak menawarkan jenis barang yang dijual dengan berbagai corak. Begitu ya teman-teman ya. Ciri-cirinya ini teman-teman, di dalam pasar monopolistik ada pasar banyak penjual dan pembeli, barang heterogen, bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan pasar, produsen dan akan terpacu ya beraktivitas. Jadi produsen itu akan membuat satu layanan khusus ya agar si konsumen itu melirik. Ya, agar konsumen melirik dan membeli kepada dagangan dia, gitu ya. Lalu kelebihan, kelemahan dan contohnya, di sini kelebihan produsen terpacu berkreativitas, kelemahannya itu butuh modal yang besar karena dia harus memiliki satu produk yang lebih baik, lebih oke, ya, baik dalam segi kualitas, model dan bentuk, ya, supaya itu bisa menarik perhatian dari si konsumen. Nah, contohnya penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Di sini ada pengguna Honda dan Yamaha? Ada ya, berarti Anda sudah mendukung pasar monopolistik. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian itu dari saya. Setelah ini kita akan kuis. Sebelum kuis kita akan sesi tanya jawab. Ya. Silahkan bertanya 2 orang saja, nanti 2 orang teman akan menanggapi, jadi supaya lebih hidup dan lebih aktif. Silahkan, yuk. Oke, baik, ada Mbak Novi dan Mbak Azizah. Mbak Novi dulu, silahkan. Terima kasih, izin bertanya Bu, kalau pasar oligopoli itu contohnya apa ya? Baik, pasar oligopoli contohnya apa? Kita tampung dulu. Oke, Mbak Azizah. Saya mau tanya Bu, perbedaan pasar monopolistik sama pasar monopolistik apa?
Oke, baik. Perbedaan pasar monopolistik dan monopoli. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Oke, baik. Mas Afif. Saya Afif Pratama, izin menjawab dari pertanyaan dari Mbak Fitri. Jadi untuk beberapa contoh dari pasar oligopoli sendiri sebenarnya ada banyak. Seperti mungkin kita bisa ambil dari sektor mie instan gitu, seperti Indomie dan lain sebagainya. Di mana pasar oligopoli ini sebuah pasar yang hanya dikuasai atau mungkin 3/4 atau 40% atau 60% saya nggak lupa, tapi setelah itu yang menguasai pasar gitu. Dan beberapa contohnya adalah seperti produk-produk instan sekarang yang mana dikuasai oleh Sedap maupun Indomie. Lalu juga ada beberapa mungkin dari kita ambil dari merek rokok kan. Itu ada mungkin saya bukan rokok jadi nggak tahu, jadi mungkin ada Jarum gitu-gitu dan lain sebagainya yang menguasai pasar. Oke, kita beri plus dulu ya untuk Mas Afif. Ya, terima kasih jawabannya benar ya Mas Afif. Oke, satu lagi silakan ada yang mau menanggapi. Oke, Mas Halif. Saya mungkin ingin menanggapi Mbak Anita ya tadi mengenai perbedaan antara pasar monopoli dan pasar monopolistik. Nah, kalau menurut saya perbedaannya itu antara pasar monopoli dan monopolistik itu ada di dalam ciri-ciri di dalamnya. Jadi kalau pasar monopoli itu jadi memang konsumennya banyak sama kayak monopolistik juga, cuman karena cuma ada satu produsen di situ, jadi mau nggak mau konsumen itu hanya milih itu. Contohnya kayak PLN, terus ada juga kalau di transportasi ada kereta api. Sedangkan kalau monopolistik seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bung Des itu produsennya banyak dan konsumennya juga banyak, cuman perbedaannya adalah di jenisnya juga beragam gitu kalau di pasar monopolistik. Ya, contohnya tadi ada motor Honda dan Yamaha yang coraknya beragam. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu ya untuk Mas Halif ya. Baik, nanti keempat teman ini dapat poin dari saya ya. Terima kasih. Nah, baik, karena materinya sudah selesai saya jelaskan, saatnya untuk kita kuis ya. Jadi nanti saya akan membagikan kertas bagi teman-teman. Silahkan ditulis ya. Saya akan membacakan pertanyaan, hanya ada 2 pertanyaan saja. Jadi waktu menjawab 10 menit dari sekarang ya. Silahkan Mbak Novi, saya dibantu untuk membagi ya. Kita mulai ya untuk soal kuis yang pertama. Nanti teman-teman yang on time akan saya berikan nilai tambah. Yang pertama, apa itu ciri-ciri pasar? Yang kedua, berikan contoh pasar oligopoli dan penjelasannya. Waktunya 10 menit dari sekarang, silahkan. Baik, waktunya selesai, silahkan dikumpulkan. 1 orang dari sayap kiri saya, 1 orang dari sayap kanan saya. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi yang belum? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik, karena sudah semua mengumpulkan kuis kita hari ini, maka perkuliahan kita pada pertemuan ke-14 pengantar ilmu ekonomi dengan tema pasar selesai juga. Mari kita akhiri dengan berdoa supaya semua dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Karena ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan maksimal. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.